10 tahunnya 180 mili, let's say. Kalian punya kumpulan set data ini. Tapi at the end of the day, kalian tuh harus memilih. Kalian sebagai konsultan harus memilih. Kita mau merencanakan sistem drainase kita berdasarkan periode ulang yang mana. Artinya kita harus memilih bebannya yang mana. Ada konsekuensi nggak? Ada konsekuensinya. Kalau saya memilih hujan dengan periode ulang yang besar, boros. Drainase saya itu akan jadi apa? Besar banget. Yang mungkin drainase saya itu bakal penuh satu kali dalam 1000 tahun. Saya sebagai owner, di kepala saya, kalau kamu bikin besar, cost buat saya. Saya akan mengeluarkan biaya yang besar yang mungkin resiko terjadinya apa? Kecil. Paham ya? Di sini kalian harus memilih. Nah, memilih ini, saya ngomong makanya, disinilah masuk mulai peran pedoman, SNI. Ya kan? Misal contoh gini, kalian ngomong, oke, guys, kita pakai aja pada dolar 10 tahun. Ternyata pas dibangun, besoknya banjir. Kalian bisa disalahin nggak? Tergantung, cek SNI. Ternyata pas dicek di SNI, wah ternyata menurut SNI, kalau daerahnya BSD, itu minimal harus didesain 25 tahun. Nggak bisa didesain 10 tahun. Kena kalian. Karena apa? Owner kan seneng deh, 10 tahun, murah. Iya dong. Karena apa? Owner nggak tahu apa-apa kan? Yang tahu kan kalian. Makanya di sini peran adanya standar. Standarnya untuk perumahan di BSD itu tuh pakainya berapa tahun? Misalnya nih, let's say di standarnya itu ternyata minimum 25 tahun. Kalian pakai 10 tahun salah nggak? Salah. Kalian pakai 50 tahun? Nggak apa-apa. Kecuali kalau kalian ada nggak selama itu harus diukur pakai uang. Misalnya kalian punya pertimbangan sendiri gitu misalnya. Misalnya kamu ngomong, iya pak, standar kita tuh 25 tahun. Tapi kalau kita ngelihat data nih, trennya ternyata 5 tahun terakhir ini kejadian terus yang 50 tahun ini. Kayaknya lebih baik kita pakai yang 50 tahun aja. Karena apa? Kalau seandainya terjadi 50 tahun, rumah bapak ini bisa kebanjiran misalnya nih ya, setengah meter. Kurang baik buat citra perumahan kita. Masa perumahan elit bisa tergenang setengah meter? Misalnya kayak gitu. Kan itu pertimbangan ya. Sah-sah aja gitu. Tapi kita nggak menyalahi bahwa maksudnya jangan kita bikin kurang dari itu. Atau kurang dari itu salah gitu. Oke? Itu. Jadi dari proses bebannya dulu. Inilah yang saya minta nih sampai dengan apa? Nanti ya libur. Nah setelah libur itu sampai di sini. Jadi sebenarnya kalian tuh mau pakai beban yang berapa? Jadi data hujan kalian download, tapi harus ini diolah, diputusin. Oke kita pakai yang ini aja lah gitu. Pakai hujan dengan periode ulang ini atau hujan dengan beban sekian. Gitu. Oke, nah sisanya data hujan inilah ini yang menjadi input ke tadi balik lagi tergantung misalnya ya kalian mau bikin sumur resapan. Ya udah, bersamanya rumus resapan itu apa? Untuk mendesain sumur resapan tuh rumusnya apa, modelnya apa? Yang pasti inputnya apa? Hujan. Mau bikin saluran drainase, belok segala macam. Ya itu mah silakan, modelnya aja. Itu model, masing-masing mungkin masing-masing tadi ya software mungkin bisa beda. Kalau mau ngitung manual ya mungkin perhitungannya juga beda. Kan banyak ya. Salah satu yang kalau dulu kalian pernah belajar di itu metode nasional. Ya, kalau nggak ingat coba dicek lagi. Metode nasional itu salah satu tools untuk kita mendesain sistem drainase. Untuk menentukan besaran ya, besaran drainase yang dibutuhkan. Tapi again, inputnya apa? Inputnya hujan. Jadi input itu selalu bentukannya hujan. Kalau dalam drainase. Tadi saya dengar curi, ada yang ngomong kita bikin kolam aja, kolam ikan misalnya. Jadi kalau lagi gak hujan jadi kolam ikan, kalau lagi hujan jadi kolam banjir, gak apa-apa. Tapi kan inputnya apa? Inputnya hujan. Karena dengan hujan kalian tuh bisa tahu berapa sih volume yang harus saya siapkan ya.
sama. Mau bikin sumber resapan, inputnya pasti hujan dulu. Kalau hujan 10 tahun dan 5 tahun, dimensi sumber resapannya pasti beda. Pasti lebih gede yang 10 tahun. Jadi ini ya dulu yang penting. Ini yang kalian presentasikan ke owner. Nah, nanti saya sebagai nanti mewakili owner. Takut kalau pakai 5 tahun doang, bikin aja 10 gitu. Atau 10 kemahalan, 2 aja lah. Ya. Tapi kalian harus bisa berargumentasi di sini. Kenapa? Why? Ya sambil tadi sekalian layout drainasenya mau kemana, apa yang mau dibikin. Nah, misalnya kan saya bisa aja nggak setuju bikin kolam ikan mahal. Itu misalnya. Atau misalnya ya mau bikin sumber resapan, data tanahnya ada nggak? Data tanahnya ada nggak? Ada? Apa? Borlog? Borlog sama. Nah, muka air tanahnya kelihatan nggak di borlog? 3. Nah, kalian bikin sumber resapan. Kita bikin sumber resapan Pak 10 meter. Percuma, kalian gali keluar air itu. Iya kan? Tadi misalnya, ya, kolam ikan misalnya. Mau bikin kolam ikan, oke, dalamnya berapa? 5 meter. Kalian gali 5 meter, keluar air itu. Iya kan? Terus kita bikin kolam ikan Pak, 5 meter misalnya. Oke, nggak apa-apa. Berarti karena ada muka air tanah, kolam kita tuh muka airnya terjaga tuh Pak, selalu di 3 meter gitu ya. Kita masih punya space. Space itu kita pakai untuk pengendalian, misalnya kalau ada hujan-hujan tuh masukin dulu ke sana gitu kan. Nah, nanti saya nanya, terus buangnya pakai apa? Buang airnya pakai apa? Kan nggak mungkin dibiarin penuh terus kan? Harus dibuang. Pakai apa? Pompa air. Kan saya bisa ngomong, pompa air itu mahal. Mahal loh pompa air. Listrik mahal. Pompa jangan kalian ngomong pakai pompa Sanyo kan. Ya. Karena apa? Kalau kalian pakai pompa Sanyo itu kejadian kayak kolam renang. Nguras kolam renang seminggu. Padahal besok udah hujan lagi kan. Gitu. Ya, jadi konsep itu dipetain dulu. Kalian tuh mau bikin apa? Kira-kira idenya dimatangkan gitu, benar-benar dimatangkan gitu. Jadi apapun sanggahan saya, kalian tuh bisa berargumentasi gitu. Enggak Pak, ini yang terbaik gitu. Oke? Sip. Nah itu. Jadi PR-nya baca lagi kuliah hidrologi, kuliah drainase ya. Materinya tentang analisis frekuensi. Nggak bisa? Ya tulisan untuk 2 tahun terakhir Pak, tapi di download yang 2 tahun data tidak terukur. Begitulah Indonesia. Oke, nah jadi ya makanya tadi bilang ada data hujan alternatif itu ya tadi yang saya bilang bisa pakai TRML, RA5 gitu. Nanti Pak Kavin kasih websitenya bisa download. Ya, jadi selama Lebaran di download karena gede biasanya filenya itu gede. Ya, jadi pastikan downloadnya jangan di Unpar karena